Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Absen dulu ya, absen. Abdul Fakih, Hadir. Ahmad Khairul Nizam, Ahmad Najibuddin Al-Zaki, Ahmad Royan bin Hamila, ulang. David Fahreza Arif Wibowo, Irham Dani Afif, Jihad Sukran Rohmat, Khairul Azam, Muhammad Zimzaid Sabar, Muhammad Rafael Iman, Muhammad Aflah Zaka, Hadir. Muhammad Amrul Hilmi, Muhammad Azga Al-Azizi, Muhammad Burhanul, hadir. Muhammad Diaul Haq, Muhammad Ibadullah Az-Zaki, Muhammad Ihab, Muhammad Rizki Amrullah, Muhammad Syafiq Hafid Asyauki, Muhammad Fidan Asdan, Muhammad juga Rizkillah, Muzamil Ahmad, Nafasa Abi Maulana, Rajitama Mumtazul Qud, Rifqia Faris Zurianto, Samudra Gaza, San Muhammad Badi'uz Zaman, Stefani Arya Wiraseta, Syafiq Bizam, Saikus Sina Nurullah, Zahid Karno. Hadir. Nanti yang pulang cuma satu. Ya. Nah, untuk bahasan kali ini kita membahas tentang Maulid Nabi Muhammad. Nah, Maulid itu berasal dari kata walada yulidu. Jadi Maulid itu dari isim makan atau isim zaman. Artinya isim tempat atau waktu. Kalau Maulid berarti artinya waktu kelahiran atau waktu lahir, atau kalau nggak gitu tempat lahir atau tempat kelahiran, itu Maulid. Sama halnya dengan masjid. Masjid itu dari kata sajadah yasjudu. Kalau sajadah artinya sujud, kalau masjid artinya apa? Tempat sujud atau waktu sujud, tergantung. Kalau di sini masjid berarti tempat sujud, itu masjid. Nah, asal usul Maulid itu ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu dari Sultan Mudofar. Sultan Mudofar itu dari Raja Irbil. Raja Irbil itu di Baghdad, sekarang Baghdad atau Irak sekarang. Tapi ada yang mengatakan dari zaman Sultan Al-Ayyubi. Sultan Al-Ayyubi itu dulu pas pernah perang, sebelum perang melawan perang salib itu, dia bertawasul kepada Nabi Muhammad dan mengadakan Maulid. Nah, akhirnya dia mengundang ulama nahwu, ulama tauhid, ulama apapun. Dia setuju, akhirnya dimenangkan dalam peperangan tersebut. Itu dari wajah. Terus apa sih kok kenapa Nabi Muhammad itu kok diperingati sampai segitunya? Kenapa kok nggak haul? Kenapa harus Maulid? Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu istimewa. Nabi Muhammad itu kalau Nabi itu disifati maksum. Maksum itu dijaga. Beda dengan wali. Kalau wali itu derajatnya atau statusnya itu makhluk. Kalau maksum sama makhluk itu artinya sama. Cuma berbeda dalam penjagaan. Kalau maksum itu dijaga oleh Allah Ta'ala langsung. Kalau makhluk itu yang menjaga diri sendiri. Contohnya, kalau maksum, kalau seorang nabi mau melakukan kesalahan, itu pasti diingatkan sama Allah Ta'ala dengan cara ada malaikat atau ada yang lainnya yang istilahnya menyindir atau menghentikannya. Kalau mahfud itu bisa saja terpleset.
sehingga kita harus menjaga terus. Itu bedanya maksum sama mahfud. Terus Nabi Muhammad itu biografinya ya. Sekarang biografi tentang Nabi Muhammad. Biografi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dilahirkan di Makkah. Dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan tanggalan ini aslinya belum ada pada waktu zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu baru dibuat tanggalan pada periode Umar bin Khattab. Terus dirujukan ini. Kalau di tahunnya itu tahunnya 570. Kalau di situ kan tulisan 571. Itu kalau saya baca di buku lain itu 570. Jadi bisa diganti 570. Tahunnya tahun gajah. Kalau populer tahun gajah. Tapi ada yang mengatakan tahun Ababil. Kenapa saya bilang tahun Ababil? Karena di Janggalan atau di pondok Janggalan atau pondoknya Mbah Ma'ruf Irsyad itu menisbatkan tahunnya pada tahun Ababil. Kenapa Ababil? Kalau gajah itu kesannya kita pro atau kita setuju pada musuh. Gajah itu apa tuh? Itu sekutu musuhnya Abdul Muthalib. Yang gajah atau yang rajanya namanya Abraha. Itu kan gajah yang ada pasukan tentaranya itu gajah. Tapi kalau Ababil itu dari pihak teman atau pihak yang diperangi, itu Ababil. Makanya Mbah Yai Ma'ruf Irsyad itu nggak suka sama gajah, tapi dinisbatkan dengan Ababil. Ababil itu yang menyerang gajah itu. Yang dulu ada ceritanya apa tuh? Alfil itu Ababil. Dan Nabi Muhammad itu bin Abdullah. Kalian bisa buka di kitab ini. Kemarin saya kan buka ternyata ada di Wasailul Wusul ila Sama'ir Rasul. Berhubung kalian punya, makanya saya bawakan atau saya bacakan di kitab ini. Yang punya, ada yang punya, masih punya semua kan? Ini kalian saya bacakan, terus saya tuliskan. Besok minggu depan kalian dihafalkan. Ya istilahnya dihafalkan sedikit tidak apa-apa, dicicil. Karena ini nabi kita. Kalau bisa hafal sampai ini, kalau di sini sampai adegan. Yang pertama Muhammad bin Abdullah, nomor 1 Abdullah bin Abdullah. Nomor 2 bin Abdul Muthalib. Nomor 3 bin Hashim. Nomor 4 bin Abdul Manaf. Nomor 5 bin Qusay. Pakai shot ya, Qusay. Nomor 6 bin Kilab. Nomor 7 bin Murrah. Nomor 8 bin Ka'ab. Nomor 9 bin Lu'ay. Nomor 10 bin Ghalib. Nomor 11 bin Fihr. Nomor 12 bin Malik. Nomor 13 bin Nadir. Tulisannya Nasrun, jadi kalau dibaca wakaf bin Nadir. Nomor 14 bin Kinanah. Nomor 15 bin Khuzaimah. Nomor 16 bin Mudrika. Nomor 17 bin Ilyas.
Nomor 18 bin Mudhar. Nomor 19 bin Izar. Nomor 20 bin Ma'ad. Nomor 21 bin Adnan. Nah ini kalian dihafalkan, besok saya panggil satu persatu. Ini kalau dihafalkan, ini totalnya 21 sampai nasabah. Ini kalau di Al-Quran itu mungkin belum ada 3 ayat, 3 ayatan. 3 ayat. Itu biografi ya. Pada waktu 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun Ababil atau tahun gajah. Kalian bisa ikut Ababil nggak apa-apa, bisa ikut gajah nggak apa-apa. Terus ibunya namanya Siti Aminah. Aminah, ibunya. Nah, pada waktu Siti Aminah melahirkan, itu sudah ditinggal bapaknya atau abahnya itu pada waktu umur 2 bulan. 2 bulan itu sudah ditinggal oleh ayahnya. Terus setelah melahirkan, dengan umur 6 tahun, ibunya itu meninggal. Terus diasuh sama mbahnya atau Abdul Muthalib. Terus 2 tahun kemudian mbahnya juga meninggal. Nah sebelum ibunya meninggal, di Mekah itu ada adat yang namanya persusuan. Persusuan itu yang nyusui bukan ibunya tapi orang lain. Yang nyusui ini namanya Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Halimah. Ini perjalanan singkat ya. Terus habis itu pas umur 25 itu Nabi Muhammad itu menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah pada waktu itu Sayyidah Khadijah itu umur 40 tahun. 40 tahun. Berarti Nabi Muhammad umur 25, Sayyidah Khadijah umur 40 tahun. 40 tahun. Terus umur 40 tahun Nabi Muhammad itu dijadikan nabi atau diangkat menjadi nabi oleh Allah Ta'ala. Umur 40 tahun. Berarti kalau umur 40 tahun berarti Sayyidah Khadijah umur berapa? Umur berapa? 55. Umur 55. Ini kan terpautnya berapa? Terpaut 15 tahun. Berarti tinggal tambahkan aja 40 tambah 15, 55. Itu Nabi Muhammad pas diangkat jadi nabi. Jadi pas waktu diangkat jadi nabi, terus beliau di Mekah itu selama 13 tahun yang untuk yang pasca kenabian atau setelah kenabian 13 tahun, dan setelah itu hijriah nah ini awal hijriah tanggalan ini yang tanggalan ada Rabiul Awal. Jadi kalau hijriah itu perputaran bulan yang malam itu bulan. Tapi kalau yang atau nama bahasa lainnya itu Komariah atau hijriah atau Komariah. Kalau yang Masehi itu perputaran matahari atau Syamsiah. Kalau biasanya terpautnya 30 tahun itu 1 tahun. Pas umur Nabi Muhammad meninggal itu umur 63. 63 ini hitungan hijriah. Jadi kalau hitungan hijriah, ini kalau dimasehikan itu sekitar 61. Nah, kalau 61 berarti setiap 30 tahun itu ada terpaut 1 tahun. 1 tahun jarak antara hijriah dan Komariah. Terus itu di biografi ringkas atau singkat Nabi Muhammad. Sekarang dengan dasar-dasar maulid, kenapa kalau kita sampai dianjurkan atau dikukuhkan untuk maulid? Kenapa? Karena ada dasarnya. Yang pertama dasar dari Al-Quran. Di Al-Quran itu Allah Ta'ala bersabda, "Falladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Jika kalian orang beriman mengikuti terus memuliakan Nabi Muhammad, terus menolong dalam arti kalian misal kalau pengen ada yang maulid kalian sedekah atau kalian ikut serta kalau nggak punya apapun kalian cukup ikut tenaga, kalau nggak gitu ikut berdoa atau ikut di acaranya, itu termasuk menolong.
itu kalian tergolong orang-orang yang beruntung. Terus ada lagi Nabi Muhammad bersabda juga, man adoma, barang siapa yang mengagungkan maulidi kelahiranku, terus kuntu lahu syafi'an, saya akan memberikan syafaat kepadanya yaumal kiamat, pada hari kiamat. Jadi kalau kalian mengagungkan dengan cara tadi, ada yang punya uang ya berarti ikut sedekah pas ada mauludan. Terus kalau nggak punya uang, misal ikut tenaga, misal ada yang dibutuh bantuan, kalian ikut. Terus kalau misal nggak ada ya ikut serta ikut. Misal ada pas maulud ikut, itu termasuk mengagungkan. Atau banyak membaca sholawat pas pada waktu datangnya bulan maulud, kalian sering membaca sholawat apa saja, nggak apa-apa. Sholawat apa saja yang terkenal itu yang populer, mungkin ada yang Sintut Duor yang sekarang digandrungi oleh anak pondokan. Terus ada lagi berjanji yang agak berimlak. Terus ada lagi mungkin hibaan itu biasanya jarang, tapi di pondok-pondokan yang salaf itu masih. Tapi kalau sekarang itu masih tergeser sama Sintut Duor yang paling banyak. Untuk kampung-kampung itu masih berjanji biasanya itu. Kalau sering sholawat itu termasuk mengagungkan Nabi Muhammad, tanda kita bersyukur. Itu kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Terus yang kedua ada dalilnya dari sahabat Umar. Sahabat Umar itu salah satu sahabat terdekat atau papan atas sahabatnya Nabi Muhammad. Dawuhnya apa? Man andoma maulidan Nabi. Sama kayak ini redaksinya. Cuma berbeda, yang satu itu pakai domain, yang satu pakai Nabi, maulidan Nabi. Barang siapa yang mengagungkan Nabi Muhammad atau kelahiran Nabi Muhammad, itu faqad ahyal Islam, maka dia benar-benar menghidupkan Islam. Maka dari itu kalau kalian pengen menghidupkan agama Islam, kalian harus ya minimal kalau pas maulid kalian ikut serta. Jangan malah tidak ikut, harus ikut. Itu yang itu. Jangan ikut. Terus apa sih peringatan Maulid Nabi? Peringatan Maulid Nabi itu yang pertama itu ada pembacaan sholawat. Nah, di dalam perjanjian atau di dalam Sintut Duor itu isinya itu pembacaan sholawat pertama. Ada pembacaan sholawat. Dan juga ada biografi juga. Di situ itu kan berbahasa Arab. Tapi kalau di Indonesia kan itu ada sekilas riwayat tentang Nabi Muhammad. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad atau perjalanan Nabi Muhammad itu ada, cuma berbahasa Arab. Makanya kalian ini banyak menghibur kosakata atau menghafal kosakata biar kalian bisa menerjemahkan satu persatu. Terus yang ketiga ada mengenai jasa-jasa dan perjuangan Nabi Muhammad. Nah, di dalamnya termasuk yang kalian kemarin dan gimana di masjid ini termasuk ada tentang perjalanan Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad dari kelahiran sampai wafat ini ada. Termasuk ada itu tadi yang nasabnya ada. Terus yang ketiga bisa menghayati kemuliaan Nabi Muhammad sebagai suri teladan. Kan semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad semuanya. Baik dalam kalau kalian pergi ke hammam atau kalian pakai sandal atau kalian mandi itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Termasuk potong kuku juga ada. Adabnya. Bagaimana cara berpotong kuku. Terus mencukur rambut juga ada. Itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Terus yang kelima ada peningkatan syiar Islam. Kalau kalian sering atau melakukan muludan atau maulid Nabi, berarti kalian itu termasuk dapat pahala mensiarkan agama Islam. Biar Islam itu kemana-mana tersiarkan. Terus yang keenam ada peningkatan kepedulian sosial melalui kegiatan bakti sosial. Kalau sebelumnya ada maulid biasanya kan ada kadang-kadang ada sosial berteman atau kerja bakti untuk kemeriahan Maulid Nabi Muhammad. Mungkin ada yang ditanyakan belum saya lanjut. Apa tanya?
Apa? Hibaan. Hibaan itu sama. Hibaan itu sama kayak al-bajanji, cuma kitabnya yang berbeda. Maksudnya ada kitab tersendiri. Mungkin di sini, mungkin besok atau pertemuan yang lain saya bawakan juga. Ada juga yang di sini ada juga ada segitu. Beda buku. Cuma yang dibaca di sini kemarin itu Sidul Duror. Ada juga yang seperti ini, Ilang wa Adam alaihi salam itu. Ada pernah dengar itu kalau di kampung atau di masjid-masjid. Nah, seperti kayak itu. Di antara itu ada kitab sendiri. Itu juga apa? Itu kamera. Berbeda-beda tergantung cetakannya. Tapi sama seperti kayak itu. Sama seperti kayak al-bajanji, Sidul Duror. Cuma bedanya yang paling mendominasi atau menggandrungi itu biasanya pondok-pondok. Biasanya kan ada faktornya apa beda-beda. Contohnya kalau di kampung itu biasanya lebih senang al-bajanji. Terus kalau di kalangan habaib biasanya itu Sidul Duror. Terus ada yang juga itu biasanya di pondokan. Biasanya kayak gitu. Tapi sekarang kayaknya sudah, kalau di pondok kayaknya paling banyak itu Sidul Durornya sekarang sudah diganti. Padahal dulu yang di pondok itu biasanya jugaan, terus di kampung biasanya al-bajanji, terus yang di kalangan habaib atau yang di Solo atau di habaib itu biasanya Sidul Duror. Biasanya itu. Terus untuk harinya, kalau di kampung kebanyakan itu malam Senin yang akad malam itu. Malam Senin, tapi kalau yang di pondok biasanya malam Jumat. Itu sama benernya. Kalau malam Senin itu dengan dasar kelahiran Nabi Muhammad, tapi kalau malam Jumat itu dengan dasar Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa kalau hari Jumat atau malamnya itu perbanyaklah membaca sholawat. Sama-sama benarnya. Ada lagi yang ditanyakan? Apa namanya? Mengapa acara perjanjian dibahas berbahan perbuatan itu? Di situ memang ada pendapat yang berbeda-beda ya. Ada yang itu kan hukumnya kan bid'ah. Padahal Nabi Muhammad juga pernah mengundang, pernah ditanya. Nabi Muhammad itu pas pada waktu puasa Senin sama Kamis. Ini yang biasa hari Senin. Terus ditanyain sahabatnya, Nabi, kenapa kok hari Senin itu kok sampean itu kok puasa? Kenapa? Terus dijawab Nabi Muhammad, dari yaumun wulidtu. Jadi hari itu atau hari Senin itu saya itu dilahirkan. Makanya saya puasa Senin. Makanya itu diantara dalil yang paling sahih itu diantaranya itu. Di sisi lain ada yang dalil itu Abu Lahab kan sudah populer. Yang Abu Lahab pas kelahiran terus dimerdekakan semuanya terus ketika buahnya itu Abu Lahab. Tapi yang Nabi sendiri itu dari kayak orang murid itu gitu. Berarti terus ada yang membedakan, katanya ada yang membedakan yang mungkin yang nggak tahu dalil mungkin ya dianggap bid'ah karena bid'ah itu makna teksnya atau makna harfiahnya itu sesuatu yang baru yang nggak ada di zaman Nabi. Misal apapun yang nggak ada di zaman Nabi itu namanya itu bid'ah. Yang nggak ada di zaman Nabi namanya bid'ah. Apapun itu. Ya semisal kayak peci, terus buku ini semuanya bid'ah. Cuman bid'ah itu dibagi menjadi dua yang paling dasar. Ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Nanti hasanah dibagi lagi, nanti sayyi'ah dibagi lagi. Nah, yang termasuk yang kayak muludan itu termasuk yang ini, masuknya bid'ah sayyi'ah. Seandainya dikategorikan sebagai bid'ah. Bid'ahnya bid'ah hasanah. Baik, kenapa kok kita dibolehkan? Karena kalau bentuk wujud syukur dari umat Muhammad. Kalau kita tidak muludan, kita kesannya tidak syukur terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu istilahnya sudah terlalu baik atau istilahnya sudah menyelamatkan kita berkali-kali. Ya dengan cara doa, terus mendapatkan syafaat jika seandainya kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ada lagi? Kalau nggak ada,
saya terangkan yang terakhir tentang hikmah. Itu yang itu. Ini yang belakang. Jadi ada sekarang hikmah merayakan Maulid Nabi. Hikmahnya apa? Hikmahnya yang pertama ada mengenal figur teladan bagi generasi mendatang. Nah, kalau kalian baca misal ini Wasailul Wusul ini ada kehidupan atau perjalanan kehidupan Nabi Muhammad di sini ada. Cuma kalian mungkin belum sampai intinya, mungkin baru dasar-dasar atau baru hal-hal yang bersifat kelahiran atau nasabnya Nabi Muhammad. Ini ada figur teladan sebagai contoh Nabi Muhammad. Pokoknya ada menjelaskan tentang teladan-teladan apapun. Contohnya ada memotong kuku. Memotong kuku itu ada caranya sendiri. Terus ada lagi caranya memakai sandal atau makan atau minum. Kalau minum jangan sampai kita berdiri. Terus masuk muap juga. Muap itu kalau bisa itu jangan sampai ada suaranya. Pertama, yang kedua harus ditutupi, kalau nggak kuat ditutupi pakai tangan yang pertama itu yang kiri, karena muap itu tasawuf, bahasa Arabnya tasawuf itu dari setan. Nah, kalau dari setan itu sesuatu yang jelek itu harus dimulai dari kiri, tangan kiri atau kaki kiri, itu sesuatu yang jelek, itu sunahnya. Berarti kalau muap termasuk dari setan, berarti itu jelek. Jadi harus pakai tangan kiri. Tangan kiri. Kalau bisa ditahan ya ditahan. Kalau nggak bisa ditahan ya di tangan. Apa tuh? Dengan tangan kiri. Kalau bisa ditahan, silakan ditahan. Ditahan itu artinya kalau muap jangan sampai muap. Pokoknya jangan sampai muap. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, caranya ditutupi dengan tangan kiri. Yang kedua, menguatkan ikatan tali persaudaraan atau ukhuwah di antara sesama umat Islam. Nah, biasanya orang-orang Islam atau umat Islam berkumpul pada acara tertentu. Di antaranya yaitu muludan, acara muludan. Acara muludan itu biasanya orang-orang pada berkumpul. Nah, itu saling mungkin saling sharing atau saling itu setelahnya. Atau itu namanya menguatkan ikatan ukhuwah. Yang dulunya lepas atau saling sendiri-sendiri sekarang pasti dikumpulkan gara-gara ada acara muludan. Terus yang ketiga, mendapatkan pahala karena melakukan perbuatan yang dianjurkan agama. Nah, berarti ini sudah menjadi dalil kalau muludan itu dianjurkan atau hukumnya boleh dianjurkan. Mendapat pahala, bukan hanya mengikatkan atau menguatkan ikatan ukhuwah, tapi juga mendapatkan pahala juga. Terus yang keempat, meningkatkan semangat keagamaan dan ketakwaan. Ya, yang asalnya dulu kayak aras-arasan, terus kayak kendu, sekarang berubah menjadi kuat lagi. Ibaratnya kayak HP yang dicas ulang. Kalau kita pas waktu untuk yang hari-hari biasa kita kan ada Jumatan itu istilahnya ya ngecharger lagi atau ngecas kembali, ngecas ulang agar kita ingat lagi atau kita ketakwaan kita kuat lagi. Kalau sudah jaga Jumat kan kembali menipis, terus Jumat lagi kembali cepat lagi. Seperti mengecas atau charger keimanan. Terus yang kelima, terciptanya media kreativitas dalam hal keilmuan dan keterampilan. Nah, mungkin biasanya setelah ada muludan kan ada kayak gebiar mulut kayak lomba-lomba, biasanya ada gitu kalau di kampung. Kalau nggak gitu ya ada kayak lomba rebana, ada lomba sholawatan, mungkin ada lomba yang vokal yang istilahnya yang masih ada hubungannya dengan sholawatan atau muludan. Terus yang keenam, terlaksana syiar Islam. Jadi kalau sudah muludan berarti kita sudah melakukan syiar Islam, atau syiar itu menyebarkan Islam, istilahnya menyebarluaskan Islam.
Dan mungkin ada yang tanyakan kembali. Yang bisa disimpulkan tadi, mulai dari asal kata mauludan, asal usul mauludan, terus biografi Nabi Muhammad, terus dalil atau dasar-dasar mauludan, terus yang ada hikmah mauludan apa? Itu kalian dipelajari. Dan jangan lupa kalian ini dihafalkan dari mulai Abdullah sampai Adnan. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarif sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pengadaan baru ya? Ya. Kemarin mengajarnya di kelas berapa ini, Ustaz? Kelas 7E. 7E, pelajaran KN1 atau Aswaja. KN1 atau Aswaja. Ngajarnya KN1 saja ya, atau ada yang lain? KN1 mau. Mungkin sebelum saya minta pendapatnya dari Ustaz Nur Hadi ataupun Ustaz Asmin, saya ingin mendengar apa yang jenengan rasakan ketika mengajar itu. Apakah dia sudah puas atau ada yang sebenarnya ingin saya sampaikan tapi kelupaan atau bagaimana dari jenengan pribadi? Oh, yang kemarin itu ada sedikit yang kurang. Kalau yang apa tuh, ada penyampaian yang kurang seperti kayak kemarin ada yang apa tuh, hibah atau kurang terlalu detail. Jadi kemarin agak itu kan belum pernah di shooting ya, agak kayak kacau. Nervous ya. Terus untuk kendala waktu ya, waktu biasanya kalau saya alami yang untuk semester ini biasanya ditaruh di jam akhir dan jam mau apa itu habis istirahat. Ya. Itu kendalanya itu sudah banyak berkurang di itu pas istirahat atau yang capek. 7 biasanya ada capek. Ya. Saja. Ada lagi atau sementara itu dulu? Untuk sementara itu saja. Ya. Ya. Itu memang kalau di jam akhir atau setelah istirahat memang agak tersita ya Pak. Iya. Nah, mungkin dari Ustaz Esa kalau ada yang Ustaz Esa dulu. Biar gantian. Untuk Ustaz Sariful Huda SPD mungkin ada beberapa catatan dan harapannya catatan ini untuk menjadi lebih baik dengan masa yang berpon. Ini yang pertama adalah dari pendahuluan, selalu saya sampaikan pada Ustadz, pendahuluan itu pakem harusnya ya. Ada mengajak kehadiran siswa, kemudian berdoa bersama, penyampaian motivasi dan lainnya. Nah, ketika saya melihat pandangan praktek di kelas 7E tadi itu beberapa poin-poin tersebut belum terlaksana. Jadi mungkin untuk selanjutnya bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah perlu memberi kesempatan anak-anak untuk mengambil peran. Setidaknya nggak usah muluk-muluk dulu, setidaknya memberi pertanyaan ringan yang anak bisa menjawab. Jadi kita nunggu jawaban anak, jangan langsung kita jawab dulu. Kalau saya kemarin kuliah, anak-anak terlalu nyaman mendengarkan Ustadz Sarif bercerita. Mungkin bagus untuk anak-anak nyaman, tapi beberapa anak yang lain jadinya terlalu nyaman. Malah 5 menit kemudian sudah hilang kesadarannya. Itu mungkin nanti bisa diperbaiki ya. Kemudian untuk ada satu momen juga yang saya catat itu ketika Ustadz Sariful Huda menuliskan silsilah keturunan Nabi. Nah itu saat itu saya rasa itu materi yang penting, tapi pada saat mendiktekan itu anak-anak belum siap untuk menulis. Jadi dengan masih ngomong tulis ini, tapi saya lihat sekeliling anak itu tidak siap untuk membawa pulpen atau lainnya. Jadi untuk kedepannya mungkin kalau hal yang seperti itu
kita lihat kondisi sekitar 10 anak harus memang siap untuk mencatat. Kan Bu Eman dengan sudah menyampaikan itu materi penting juga, anak-anak malah tidak mau mencatat. Saya kira itu mungkin ya, karena pengalaman mengajarnya berapa tahun ini Pak? Ini baru tahun ketiga udah. Tahun ketiga. Ketiga. Mungkin ya. Butuh. Kalau akhirnya sudah tahun keberapa Pak? Coba di paginya ya. Paginya, yang ya. ketiga, ya. Mungkin ya, masih baru, mungkin di beberapa tahun yang akan datang bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu. Ya. Ini selanjutnya Ustaz jadi ada tambahan. Jangan tersinggung loh, Pak. Jadi kemarin saya ikut pas supervisi ya, untuk evaluasi saja. Jadi kalau ketika mengajar kita sebenarnya juga istilahnya tidak hanya di depan saja, tapi bisa mobil, bisa keliling kelas. Jadi tahu kalau anak di belakang atau di pojokan itu tidur, kita bangunkan, kita ingatkan. Itu namanya anak pondok itu yang mungkin tadi malam begadang kurang istirahat, kan mungkin nggak hanya dengar cerita kan enak ngantuk kan gitu. Nah itu kan perlu dibangunkan. Jadi ikhtiar lah supaya anak itu bisa mengikuti pelajaran bisa tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengajar itu istilahnya supaya anak-anak itu istilahnya punya kesan yang bagus bahwa kita menguasai materi, itu jangan selalu pegang buku. Jadi jadi buku itu tidak harus kita pegang terus, tidak. Tapi mungkin di atas meja atau nanti kita keliling bisa sambil menyampaikan poin-poin materi yang kita sampaikan, tetapi tidak harus dengan megang buku terus. Karena kesannya kalau kemana-mana kok megang buku ustadznya itu anaknya suka guruku rapatek menguasai materi ya. Tapi kalau nggak pegang buku, tapi bisa cerita tentang isi itu kan wah ustadz tuh memang menguasai gitu. Itu kan wis beda gitu loh, maksudnya dengan anak itu wis dengan ustadznya wis beda. Yang kedua, ke-N1 itu kan istilahnya lebih bagus. Ke-N1 itu kan pahami Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ketika kemarin juga menyampaikan beberapa amalan Ahlussunnah wal Jamaah, bisa mengkomparasikan dengan paham yang lain. Ini loh ada, kalau paham di luar NU itu seperti ini. Kenapa kita itu kok ikut NU? Karena pahamnya yang benar itu seperti ini, yang lain itu seperti inilah. Itu lebih untuk perbandingan komparasi. Karena kita itu kan NU kan banyak, di luar NU itu kan banyak organisasi lain yang radikal, ya itu kan banyak sekarang itu perlu dikomparasikan. Jadi biar anak itu dengan NU-nya itu mantep gitu lah. Iya. Supaya kuat kayak itu sih tambahannya. Jadi harus belajar yang lain juga, Pak. Aliran lain biar tahu ya. Ya walaupun nggak detail tahu semuanya, tapi pas materi itu bisa mengkomparasikan gitu loh, bisa membandingkan, kan bagus. Mungkin juga karena tadi Ustaz Syarif ini nervous ya, tidak bisa shouting, jadi blank semua. Itu juga bisa. Nah, harapannya nanti masukan-masukan dari teman-teman ini bisa dijadikan untuk perbaikan ya Ustaz. Nah, insya Allah nanti akan ada supervisi tindak lanjut, bisa bulan Maret atau April, atau mungkin nanti di tahun ajaran baru. Pokoknya nanti tadi masukan-masukan dari Ustaz Nur Hadi maupun Ustaz Reza bisa diperbaiki ya. Ya, karena memang kesibukan Ustaz Syarif ini luar biasa. Jadi ngajar ya halaqah ya pagi, jadi harus meluangkan waktu lah untuk tadi menyiapkan materi ya. Karena memang kita semua juga masih selalu belajar dulu. Saya mau ngajar juga persiapan dulu. Jadi saya besok ngajari. Jangan sampai saya sampai di depan ditanya anak malah nggak bisa jawab. Nah itu juga jangan sampai seperti itu. Mungkin itu ada lagi yang mau disampaikan? Saya Untuk saat ini cukup ya. Ada yang lain? Mungkin tambahan, jadi sebenarnya boleh kalau
menceritakan atau bercerita di luar dari materi, kan untuk mengaktifkan kembali anak apa yang dia suka gitu. Jadi di salah satu supervisi kita itu kan ada salah satu ustadz itu sering ngobrol dengan anak di luar materi, tapi beberapa menit kemudian bisa nyambung ke materi lagi. Jadi saya pikir itu siasat dari ustadznya biar anak itu masih terjaga konsentrasinya. Kalau mau ngantuk jangan ngobrol bola. Nah, misalnya saya kan tadi mau nonton bola Karena kan di sini kurang informasi bola. kan ya nonton TV lah cerita. Nanti setelah anak sudah semangat semua, kembali ke pelajaran. Mau ngantuk lagi, bola lagi, misalkan seperti itu. Atau cerita apa kan banyak sekali nanti pengalaman-pengalaman pribadi. Saya kira kan jadinya bisa hafal Al-Quran sambil kuliah, ini kan banyak ceritanya. Anak biar termotivasi. Saya ingin menjadi seperti Ustaz Sarep. Bisa motivasi anak itu. Ya mungkin sementara itu ya Ustaz. Harapannya nanti bisa jadi lebih baik. Karena memang masih baru juga, masih muda juga ya. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.